Ya, terima kasih Mbak Safri atas kesempatan waktunya. Insya Allah kita kembali lagi ya di apa namanya tema kali ini yaitu majes ya. Saya persilakan kepada Mbak Safri. Barakallahu fiik. Amin Mbak Matenun. Alhamdulillah teman-teman kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang entah keberapa ini. Nah kali ini kita membahas lagi bagian dari TIU lagi Mbak. Ini tentang majas atau gaya bahasa. Ada beberapa, tidak semua yang dicantumkan di PDF ini, tapi paling nggak ini yang sering muncul gitu. Jadi nanti kalau di luar sana misalnya nemu majas-majas yang lain boleh ditambahkan dalam diskusi. Oke, yang pertama, majas itu adalah gaya bahasa dalam sastra. Terus yang akan dipelajari ada empat. Yang pertama tentang majas perbandingan, kedua nanti akan belajar tentang majas pertentangan, ketiga majas sindiran, terus terakhir itu majas penegasan. Nah, untuk part yang majas perbandingan sendiri kita eh, di sini ada empat majas, empat gaya bahasa. Yang pertama personifikasi, menginsankan benda mati ya. Jadi membandingkan manusia dengan benda mati, seolah-olah benda matinya itu bisa hidup. Nah, gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia ya gitu. Jadi menginsankan benda mati. Misalnya kayak ya namanya. Nyiur melambai-lambai. Kan ada ya, Mbak ya. Nah, nyiur itu maksudnya pohon kelapa melambai-lambai. Memang bisa melambai-lambai. Biasanya kan yang bisa melakukan adalah manusia. Nah, itu personifikasi. Contoh personifikasi. Terus yang kedua ada metafora. Kalau Ini misalnya maaf Mbak menyemak Safri, ya. kalau misalnya Boleh, boleh. waktu berlari dengan cepat Iya, iya, betul. itu ya. Heeh, waktu berlari dengan ya. Hmm, Nah, kan nggak bisa lari ya waktu. iya, iya. Nah, itu Oke. personifikasi. Itu personifikasi. Oke. Terus yang kedua ada metafora. Metafor menyamakan dua hal yang nggak sama. Jadi ini pakai perumpamaan gitu, Mbak. Pakai perumpamaan misalnya apa ya perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Meja hijau maksudnya gitu. Meja hijau itu persidangan berarti. Nah, gitu-gitu pakai perumpamaan yang begitu. Itu contoh metafora. Ada contoh lain nggak ya, Mbak Vin? Apa Najia yang metafor? Metafora. Pakai ungkapan. Oh, kayak kalau tadi meja hijau ya, tulang punggung mungkin ya, tulang Tulang punggung. punggung, betul. Ada. Oke. Nah, kalau tulang tulung itu saya tuh. Tulang, tulang punggung itu metafora. Oke. Yang ketiga, hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu ya. Itu hiperbolik. Terus yang keempat ada simile. Simile itu sama juga ya, membandingkan sesuatu. Tapi ada kata as atau seperti, sebagai, bagaikan, laksana, seumpama gitu. Jadi ada kata-kata pengandaian gitu, Mbak. Kata-kata perbandingan. Misalnya dirimu laksana mentari di pagi hari ya, misalnya gitu-gitu. Jadi Kalau ada kata misalnya, membandingkan, nggih? ya, kalau misalnya nggak ada kata seperti bagaikan dan ini langsung kamu adalah mentari bagiku kayak gitu tuh kira-kira masuknya metafora atau simile ya? Maksudnya metafora, Mbak. Jadi kalau simile itu memang syaratnya harus ada kata pengandaian, ada kata perumpamaan Oke, gitu. oke. Mbak seperti bagaikan gitu. Kalau nggak ada berarti dia bisa masuk metafora. Hmm. Oke. Atau ya nanti kita lihat ya kalau dia ada sifat menginsankan benda mati ya bisa masuk personifikasi, saya gitu. Hmm. Tuh. Oke, itu tentang perbandingan. Terus yang kedua, belajar tentang majas pertentangan. Yang bertentangan di sini dipelajari ada dua majas. Pertama litotes, yang kedua ini antitesis. Nah, untuk litotes sendiri itu majas yang menggunakan kata-kata negatif atau kata sifat negatif untuk menyatakan sesuatu yang positif. Jadi malah kayak sebenarnya merendah untuk meroket, Mbak, kalau litotes itu. Misalnya, apa ya merendah untuk meroket tuh? Gini, hmm, eh, kamu bisa kamu bisa datang ke rumah, kamu bisa datang ke gubukku gitu. Kalau orang Jawa, mampir ke gubukku gitu, Ya, ya. mampir teng gubuk kula gitu. Nah, padahal sebenarnya rumahnya bukan beneran gubuk. Itu Ya, biasanya gitu ya kalau orang Jawa lihat. ya. Rendah untuk meroket. Nah, Oke. terus yang kedua, antitesis. Antitesis itu
penggunaan dua pernyataan yang kontradiktif secara bersamaan dalam satu kalimat atau satu fakta. Misalnya apa ya? Global. Em, Kecantikan, misalnya kecantikan itu identik dengan kepopuleran misalnya. Tapi misalnya kecantikannya ini tidak membawa berkah atau membuat aib untuk dirinya misalnya gitu. Apa ya kata-kata yang ada kecantikan dan aib di dalamnya? Eh, Kecantikannya justru menjadi aib bagi dirinya, misalnya gitu, Mbak. Jadi dua kata yang kontradiktif tapi dijatuhkan. Kalau misalnya Kontradiktif nggak harus tua cantik muda itu dengan kayak gitu jelek itu bisa. nggak. Tua muda, Tua muda juga kaya boleh. miskin kayak gitu-gitu. Lawan kata, Kawan kata. antonim juga boleh. Hmm. Hmm. Boleh, Mbak, boleh. Yang Oke. sifatnya kontradiksi. Oke. Tuh. Terus yang ketiga, kita belajar tentang majas sindiran. Nah, gaya bahasa bermajas sindiran ini bertujuan untuk menyindir perilaku seseorang maupun kondisi tertentu. Ada tiga apa berapa ini? Itu pakai HP Mbak, jadi kecil Tiga banget. di sini. Iya. Iya, ya ada tiga ya. Hmm. Yang pertama ada ironi. Nah, majas ironi itu mengejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan. Misalnya, eh, ngejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini biasanya kita Ah, ibu. Ya Allah, rapi banget rumahnya gitu. Sampai-sampai ya, saya gitu. bikin kaki nggak bisa melangkah. Betul, betul. Misalnya kayak gitu, betul, betul sekali Mbak. Itu kayak gitu, ironi. Itu bisa ironi. Oke, oke. Sebenarnya nggak rapi gitu ya. Ya. Terus yang kedua ada sinisme. Ya, sinis ya mengejek atau ya secara langsung ini dengan kata-kata yang nggak baik gitu kalau sinisme. Kalau ironi kan dengan secara tidak langsung. Hmm. Terus yang ketiga ada sarkasme. Ini ya tujuannya memang mengejek atau mengolok-olok dengan menggunakan bahasa yang tidak langsung dan seringkali bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan. Ini mirip sama ironi ya. Kalau aku bedainnya gini Mbak, ironi dan sarkasme tuh sarkasme lebih keras daripada ironi. Hmm. Jadi kalau ironi mungkin rumahnya rapi ya sampai sulit untuk jalan gitu. Kalau Hmm. sarkasme, kamu kamu pinter banget sih ngitung satu tambah satu aja nggak bisa, misalnya gitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Itu feeling Mbak. Aku nggak ngerti ya membedakannya secara langsung ironi dan sarkasme. Tapi itu lebih ke feeling kalau aku ya Mbak ya. Sarkasme tuh kayak lebih keras daripada ironi. Ironi mungkin nyindir halus ya. Kalau sarkasme memang Ya. bang ngejek ini mah gitu. Kalau yang sinisme, maaf, contohnya seperti apa ya? Yang kayak gini aja sinisme. Kalau sinisme dia secara langsung misalnya kayak kamu kok rewel banget sih dari tadi nggak apa ya atau anakmu tantrum banget sih dari tadi nggak ini terus. Jadi beneran pakai kata tantrum atau rewel. Jadi mengungkapkan dengan sebenar-benarnya gitu Mbak. Sinisme. Tapi kok bisa Oh, kamu dikatakan ini majes ya? kenapa Mbak? Kenapa kok bisa dikatakan majes kalau misalnya dia menggunakan ungkapan secara langsung, ungkapan tertentu kayak gitu? Karena sebenarnya majas tuh nggak melulu harus perumpamaan Mbak. Boleh untuk menambahkan kayak kalau di bahasa Arab mungkin kayak taukid ya, hiperbola itu kan ya makna sebenarnya cuman dilebaikan aja. Terus jadi nggak melulu kayak apa ya kalau bahasa Jawa itu sanepo tuh nggak terus ini artinya apa maksudnya apa tuh nggak bisa memberikan unsur penegasan atau makna yang sesungguhnya. Tapi ini bad Oke. bad meaning ya ini Oke. semua. Gitu Mbak kalau menurut aku ya POV. Baik, Terus yang majes pun. keempat, oh ini ada majas-majas yang menegaskan. Maknanya sama ya. Yang pertama ada retorika, gaya bahasa yang sering dipakai. Berbentuk kalimat tanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu, memang untuk membuat penegasan aja. Perlu nggak sih kita dapat suami yang baik Jia, misalnya gitu. Itu nggak perlu dijawab. Nah, Hmm. kayak gitu retorika gitu-gitu, Mbak. Oke. Terus metonimia, name ya, based on name. Jadi, um,
mengemukakan sesuatu untuk menggantikan sifat nama atau sesuatu yang menjadi ciri khas dari benda tersebut. Kayak contohnya, aku beli rinso, padahal yang dibeli daya gitu, Mbak. Itu metonimia. Aku beli rinso. Metonimia. Hmm, Atau yang semisal dengan itu. oke. Aku minum aqua, padahal bukan aqua yang sedang diminum. Itu Oke. metonimia. Terus yang terakhir ada pleonasme. Majas yang menambahkan informasi pada pernyataan yang telah jelas atau menambahkan keterangannya tidak yang nggak perlu disampaikan. Misalnya maju ke depan, mundur ke belakang gitu-gitu, Mbak. Itu Hmm. kan kayak nggak efektif. Tapi kalau di bahasa-bahasa novel itu atau puisi itu kan sering dijumpai pleonasme, Mbak. Yang nggak perlu tuh diungkapkan. Hmm. Nah, kuncinya Hmm. untuk ngerjain soal majas memang harus dihafalkan namanya ya Mbak ya. Karena soal di CPNS itu nanti yang keluar kayak ada satu kalimat gaya bahasa yang ada di kalimat ini apa gitu. Jadi mau nggak mau harus ngerti dan hafal nama gaya bahasanya Hmm. gitu. Berarti kalau kita perhatikan Mbak Safri sebenarnya kita Oke? ngomong itu banyak majasnya ya, gitu loh. Iya betul betul. Ya kan, cuma memang Banyak nggak tahu majasnya. istilah-istilahnya saja gitu. Betul. Hmm. Dan ini di sini belum semuanya Mbak. Aku ingat ada pars prototo gitu-gitu. Jadi misalnya dari hal kecil untuk menggambarkan hal yang besar. Ya, dia nggak kelihatan, bahkan nggak terlihat batang hidungnya. Yang disebut tuh batang hidungnya untuk, nah gitu-gitu. Ada juga sebutannya, tapi aku lupa tuh Mbak. Terus atau hal yang besar untuk menggambarkan sesuatu yang kecil, gitu-gitu. Ada. Itu di luar ini ya, Nanti bisa explore di luar ini. di luar ini. Oh, tapi kalau Jadi batang luar ini hidung, masih banyak. batang batang hidung bukannya masuk ke yang kayak tadi, yang apa meja hijau, tulang punggung. Hiperbola. Bukan Mbak. Jadi jadi ada yang apa namanya? Kalau meja hijau itu kan bukan literally meja yang hijau. Tapi kalau batang hidung itu kan memang kita punya batang hidung ya. Jadi menggambarkan satu bagian dari satu hal gitu, tapi yang disebut itu bukan orangnya gitu, bukan tubuhnya gitu. Oh, oke oke Itu oke, Insya Allah. kalau yang sulit itu kalau bagiku ya bagiku ya Mbak ya, Hmm. itu membedakan ironi dan sarkasme. Karena kadang-kadang menurutku itu sudah sarkasme, tapi itu ironi ternyata kayak gitu. Oke. Bagiku udah kasar ternyata belum Hmm. masih ironi, tapi ya kayak nggak apa-apa. Oke oke. Baik. Mbak saya lupa ya di sini saya fotoin sama pembahasannya nggak ya? Boleh Coba. dicek ke bawah nggak Mbak ya? Iya. Ini ada pembahasannya, ya, Oh ada. ya oke oke berarti saya nggak terlupa. Oke nanti kita bisa checking di sini ya karena saya juga nggak hafal semua Siap, majas-majas. siap. Oke Mas. kita mulai Sebentar. Aku latihan. masih masih yang pleonasme tadi, Majas, yang menambahkan informasi pada pernyataan yang telah jelas atau menambah keterangan yang tidak diperlukan. Pleonasme. Iya. Oke. Tadi contohnya apa yang Mbak Safri sebutkan tadi? Seperti apa kira-kira? Contohnya kayak eh, maju ke depan, mundur ke belakang, masuk ke dalam gitu. Yang Oh, nggak efektif itu pleonasme Mbak. oh, ya nggak ada pleonasme. Beda Mm-mm. dengan itu ya tadi ya, yang apa namanya antitesis beda ya. Beda. Kalau antitesis itu kayak dua lawan kata ya, antonim. Atau nggak harus antonim nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau orang orang jujur itu kan beruntung misalnya gitu. Tapi malah kejujurannya nih yang membawa dia kayak nggak mujur nah gitu. Jadi lazimnya nih kalau orang jujur itu bakalan mujur. Tapi dalam kasus ini atau dalam kalimat ini ternyata kejujurannya yang bikin dia Hmm. kayak misalnya gagal gitu. Hmm. Oke, oke. Ya, insya Allah. Nah itu antitesis. Ya, Baik, mau kita coba ini ada 4 peserta udah ada Safira. baik. Oke. Oke. Ya, siapa dulu? Enggak mungkin bisa dari Mbak Vina dulu. Mbak Vina, Baik. Najia, Safira. Baik. Yang pertama, langit yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Kalimat di atas memiliki majas yang tadi ya, awal-awal personifikasi, ya. Ya betul Mbak, karena menginsankan benda mati ya.
Oke. Oke. Nomor dua mau Najia deh. Are you there? Boleh Mbak ikut sebentar. Yang nomor Oke. 2, si jago merah melahap pasar daerah Sukasaya. Personifikasi bukan Mbak? Oh, karena melahap ya. Ya, Mm-mm. Melahap. mm, bisa juga ya. Tapi ya boleh juga personifikasi. Ada dua deh. Di situ ada personifikasi dan apa? Oke, Eh, Fir. metafora. Ya, ya betul. Mm. Apanya Dek, yang bikin metafor? Melebih-lebihkan. Hmm. Kalau itu hiperbola ya. Kalau metafor tuh kayak perumpamaan. Karena ada kata si jago merah. Kayak meja hijau, si jago merah, Mm. payung hitam, pita hitam gitu-gitu. Ya, Suka itu ada kebalik-balik dua ya. istilah. Iya, ya. Heeh. Oke, berarti itu metafor or personifikasi ya. It's okay juga karena ada Personifikasi. kata melahap ya. Iya. Oke. Tapi Oke, boleh monggo kita Mbak Fir. lihat di pembahasan yang nomor 2, boleh nggak Mbak? Sebentar. Kira-kira apa? Boleh, boleh? Oh iya, Boleh. hiperbola atau metafora? Maaf, apa? Personifikasi atau metafora? Personifikasi. Oh, Hmm. metafora dia. Oke. Kayaknya yang di highlight yang itu ya, jago merahnya. Iya, metafora Mbak. Oke. Baik. Lanjut siapa? Jangan Mbak, kayaknya Vira baru antri bensin katanya. Oh ya. Ke kecantikan gadis desa itulah yang justru mencelakakannya. Ah, celaka. Mm-mm. Gadis di desa itulah. Kalimat di atas mengandung majas tadi ya. Kebalikannya tadi ya. Sebentar. Majas personifikasi itu enggak. Metafora yang tidak sama cara. Metafora lagi? Enggak. Kan Mbak yang ini kayak antoniman gitu. Jujur Oh. harusnya mujur, tapi jujur malah hancur. Nah, gitu. Oh, antitesis berarti. Mm-mm. Hmm. Iya betulnya adaptasi. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Baik. siap. Ini Najwa kayaknya lagi nge-mentoring. Jadi eh, yang lainnya nyimak gitu, Mbak. Baik. Oke, mau gantian dengan saya atau mau Mbak Pina lagi? Boleh, terserah Mbak Safinya. Oke, denganku ya Mbak ya. Nomor Iya, 4 ya. iya. Perasaanku padamu seluas dunia dan sedalam samudra. Oh, ini Fir, gampang dengerin langsung Fir. ya. Ya ini lebay ya ini. Lebay banget udah. Nah, ini hiperbola ini. Iya, Bikin anak-anak gini hiperbola. iya, iya. Canggih aku Mbak kalau gini hiperbola. Iya, iya. Ini berarti yang Monggo Mbak. lebih gampang itu emang hiperbola sama yang tadi ya, yang dikasih seperti bagaikan itu ya, simile ya. Iya, betul Oke. similar. Sama personifikasi Oke. ya masih bisa ya. Oke, Mm-mm. baik. Warna air di danau itu bagaikan, nah ini udah simile kalau udah ada bagaikan langsung ya. Similar betul. Sip. Baik, nomor 6. Terus nomor 6. Sudikah kamu mampir di gubuk kecilku? Nah, ini tadi yang sakjane nggak kecil gitu. Ya. Oke. Ini nggak ada ya metafisika tuh dek nggak ada Mbak. Oke, ini litotes. Apa tadi jawaban Oke, pasti apa nomor 6? litotes Mbak. Litotes, litotes. Nah, Oh, oke, oke, nanti litotes. yang part atas itu tadi ada opsinya eufemisme, sinekdoke gitu. Nanti bisa jenengan cari di internet Mbak. Itu juga Yang, majas itu. oh, apa namanya? Maaf, Mbak Safri. Eufemisme. Yang opsi nomor 4 tuh. Eufemisme. Eufemisme. Oh, itu ya yang opsi. No. Mm-mm. Oke, oke. Terus apa Mm. lagi tadi? Sama sinekdoke ada tuh. Sinekdoke. Oke. Sinekdoke. Oke. Allah Akbar. Baik, sekarang nomor 7 ya. Nah, ini. Nggih. Santun sekali perilakunya. Bertanya saja pakai teriak-teriak. Hmm, yang jelas ini macam sindiran atau ya pertentangan ya? Nggih, nggih, nggih. Sindiran ya. Kalau nggak salah ini Nggih. mungkin ironi menurut Mbak Sati. Iya, betul. Karena yang opsi lainnya itu enggak ya, litotes, simile, hiperbola, metafor enggak. Oke. Cukup mudah karena ABC-nya.
kebetulan mudah. Ini kalau ironi atau sarkasme saya aja bingung, Mbak. Oh, siap, siap. Ironi ya. Ya, ironi. Contohnya gitu ya. Oke. Oke. Baik. Kau ini manja sekali mengerjakan hal seperti itu saja minta dibantu. Ironi bisa jadi personifikasi jelas enggak. Enggak, bisa jadi Sinisme sinisme ya. bisa jadi karena langsung ya. Hmm, Metafora nggak mungkin hiperbola. Nah ini antara ironi atau sinisme. Cuman kalau ironi itu kan nggak pakai bahasa langsung ngomong manja. Ini masih cukup oke lah. Berarti ini sinisme. Mbak boleh dicek pembacaan nggak, Oke. Mbak? Nomor 8. Oh iya, sinisme. Pada kalimat Sinisme. Jadi tersebut, pakai kata yang beneran. pada kalimat tersebut jelas terlihat bahwa sedang mengejek seseorang. Majas yang gaya bahasanya mengejek secara langsung tanpa menggunakan ungkapan tertentu. Oke. Oke. Baik. Tadi nomor 8 ya. Kalau misalnya Iya. diganti yang nomor 8 itu ironi, ironi jadinya kayak gimana ya, Mbak ya? Kalau ironi, kau ini mandiri sekali gitu. Oh. Mengerjakan hal seperti itu saja minta dibantu. Kalau ada opsi di situ sarkasme, Mbak. Kau ini mandiri sekali. Nah, itu antara ironi atau sarkasme. Saya bingung tuh. Oke, oke. Iya, iya. Baik. Kemudian nomor 9, Oke. percuma sekolah sampai ke luar negeri, berbicara dengan orang tua saja, tak tahu sopan santun. Sarkasme ya? Atau ironi? Nah, ini aku kayak Oh gini, iya, ironi atau sarkasme. iya, iya. Sulit. Ya, kayaknya itu keras juga ya kalau ngomong. Percuma ya udah sampai luar negeri aja. Hmm, oke. Sarkasme, maybe, Mbak. Coba tak cek Coba boleh lagi ya. dicek nggak, Mbak? Ya, boleh, boleh. Ironi juga bisa. Hmm. Oh, sarkasme di sini. Kalimat tersebut bermaksud Oh untuk iya. mengejek, mengecilkan, atau mengolok-olok seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak langsung dan bertentangan. Oke, Hmm. majasnya. Oh iya ya, memang agak ini ya, masih membingungkan ya, ironi atau sarkasme. Hmm, baik, Iya. baik. Ya, sekarang Mbak Safri Oke. lagi. Oke. Tak ingin hidup kaya. Apa ini? Retorika ya ini. Cuman nanyanya nggak perlu Aku dijawab. itu. Memangnya ada yang tak ingin punya suami, Fir? Ada yang tak ingin Ya, hidup. ini retorika ini. Ya, oke. Retorika. Oke. Mbak Safira mau mencoba mau ini baca? Aku lagi pusing ini, Mbak. Oke, pusing. Siap, Lagi siap. jalan itu Iya, kayaknya, antri Mbak. banget. Oh, oke. Siap. Nyimak Anak, ya. siap, siap. Hmm. Anak gadis yang tinggal di depan rumahku baru saja pulang dari Jepang naik Garuda. Kalimat di atas mengandung majas naik Garuda. Itu majas ini ya, yang awal-awal itu tadi itu ya. Mungkin Eh, personifikasi ya, enggak? yang beli rinso, minum aqua gitu, Mbak. Itu metonimia. Oke. Iya, betul. Name ya, metonimia. Oh, padahal, Betul. oh jadi kayak gini ya. Misalnya yang metonimia itu, yaitu kayak Garuda kan sebenarnya nama pesawat gitu ya. Tapi kitanya bilangnya naik Ya, Garuda. Oke, kayak air tadi ya. iya, Padahal kita minum air, tapi kita bilangnya aqua, Kak. Karena memang yang terkenalnya aqua kayak gitu kan. betul, betul. Oke, Betul. oke, metonimia. Iya, baik Mbak Sabri. Iya. Terus nomor 12. Pak Doni baru saja memasukkan ke dalam, oh ini lebay nih, Hmm. nggak efektif. Yang nggak efektif gitu pleonasme ya itu. Yang enggak, Pleonasme oke, yang enggak efektif itu. Ya, oke. ke dalam garasi mobilnya baru diberi kemarin sore. Kenapa ini Ini pleonasme enggak, ditambah enggak flexing efektif? Mbak Safri nomor 12 ini. karena memasukkan, nah kalau memasukkan pasti ke dalam, Mbak. Hmm, Oh. ya kan? Oke. Nggak efektif Oke. pleonasme. Tapi tapi bahasa seperti ini oke-oke aja kan, sah-sah saja kan? Boleh kalau di sastra boleh. Oh, ini nggak efektif. Oke, oke, pleonasme. Ini Pleonasme.
Oke, nomor 13. Manakah di bawah ini yang menggunakan majas personifikasi? Aku baca dulu ya, Mbak ya, A-nya ya. Boleh. Marahnya orang itu bagaikan, ini enggak, ini tadi similar. Bunga-bunga menari indah di taman, ini bisa jadi, ya. Kemudian hujan yang turun sore hari mengingatkanku akan kesedihan yang mendalam. Ini enggak, iya. Ini enggak ada sesuatu yang itu. Oke. Wajahnya segar seperti buah jeruk, ini juga enggak. Dia adalah musik dalam hidupku. Ini juga enggak. Dia adalah musik dalam hidupku tuh seperti contohnya metafora itu ya. Berarti B. Iya betul Mbak. Betul, bunga-bunga menari indah di taman. Oke, itu personifikasi. Kalimat dua ini yang menggunakan majas metafora. Api itu menari-nari, ini personifikasi ya di atas bangunan tua. Yang B, sopan sekali anak muda ini menyindir atau semacam itu berarti jelas bukan metafora. Dia selalu bangun pada pagi hari. Gak ngerti aku ini ada majasnya emang enggak? Gak ada ini kayaknya. Ani baru saja pulang dari negeri Sakura. Nah, maybe karena negeri Sakura ya Mbak ya. Penyebutan negara gitu bisa jadi. Yang E, Budi berlari seperti ada seperti similar. Ini kemungkinan besar yang D. Yang C, dia selalu bangun pada pagi hari. Apa ini ya ini? Ini nggak ada majasnya Mbak ini. Boleh dicek nggak ya Mbak ya? Oke. Tapi kalau misalnya yang di Ani baru saja pulang dari negeri Sakura, itu bukannya seperti yang tadi aku naik Garuda gitu, enggak ya? Oh enggak. Oke. Metonimia kan anu merek Hmm. Oh, ini. metonimia itu selalu nama Pak, Pak. pakai apa? Merek gitu ya? Selalu Mm-mm. biasanya merek. Oke. Oke. Sekarang nomor 14. 14 Majas metafora. Oh iya, betul. Sebenarnya yang tidak sama secara apa dalam kamus tersebut ada kata negeri saku yang disamakan dengan tapi aku masih kurang paham ini ya. Metafora itu kan majas yang menyamakan dua hal yang tidak sama secara harfiah atau literal. Tapi kok jawaban Ani baru saja pulang dari negeri Sakura masuk ini gitu loh. Apanya yang menyamakan dua hal yang tidak sama gitu? Jadi kayak permisalan juga boleh Mbak. Misalnya apa nih? Negeri Sakura itu bukan bukan nama apa namanya? Sakura tuh bukan nama negara gitu. Hmm. Tapi nama bunga ya karena saking banyaknya gitu. Gitu Oh. atau sebutan negara-negara lain juga boleh. Yang kayak oh negara ini terkenal dengan apa namanya? Apa namanya? Ya Paman Sam gitu-gitu Mbak. Nah, Hmm. itu juga masuk metafor tuh. Itu masuk Bukan metafor. negerinya Paman Sam gitu bukan. Bukan Oke. secara hurufiah gitu bukan. Ya, 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 ya. Baik. Sekarang nomor 15. Manakah di bawah ini yang merupakan majas hiperbola? Rani adalah anak emas di perusahaan itu. Sudah kubilang ribuan kali kepadamu B ini kayaknya. Ombak di pantai terlihat melanggar ini. Dia berbicara seperti air. Enggak, dia telah pergi ke alam sana. Iya, B. Mm-mm. Iya, betul, Mbak. Ya. Mm-mm. Pokoknya yang hiperbola ini Nah, lebih gampang. lebih Baik. gampang, Mbak. Ya. Betul. Sekarang nomor 16. Oke. Terus nomor 16. Manakah di bawah ini kalimat yang menggunakan majas similar? Nah, kita cari kata bak seperti bagaikan. Ya, Dia menikah dengan pujaan hatinya. Amin. Tapi bukan itu jawabannya. ya. Yang B. Pensil itu menari-nari di atas kertas. Ini apa personifikasi. Berarti bukan. Matanya setajam mata elang jika melihat uang di jalan. Ini enggak ada perumpamaannya. Jadi ini metafor. Tubuhnya tinggi seperti. Ah, ini berarti yang D. Betul. Hmm. Dia telah pergi ke alam sana itu juga metafor ya. Dia telah pergi ke alam sana. Kok bisa ini metafor yang nomor E, yang huruf E, Mbak? Ke alam sana itu, Mbak. Alam sana tuh merujuk pada sesuatu enggak secara harfiah ya, tapi secara makna, maksudnya ke alam akhirat gitu. Oke. Kalau tadi dia menikah dengan pujaan hatinya, masuknya? Dia menikah dengan pujaan hati itu loh, Mbak. Ada kata pujaan hati berarti metafor. Kebanyakan sebenarnya kalau bahasa sastra itu metafor, Mbak. Kalau kalau misalnya bingung, ini kok kayaknya nggak ada apa namanya majasnya.
Hmm. Ambil aja yang metafor. Metafor. Karena Oh, kebanyakan metafor, Mbak. Kadang kita nggak notice saking kayak pujaan hati itu udah hal yang common gitu. Ya oke. enggak. Ya, ya. Ya, oke. Baik. Manakah di bawah ini yang merupakan majas litotes? Litotes tadi, oke. Majas yang kata-kata negatif untuk, oke. Wajahnya indah bagaikan rembulan, ini enggak, ini simile. Bahagiaku melambung tinggi sampai angkasa, ini hiperbola ya. Mm-mm. Kira-kira, hanya hidangan sederhana ini yang bisa saya sajikan. Ini C, ya, litotes ini. Bagus merupakan bintang, ini enggak bintang kelas tadi itu metafor, ya kan? Mm-mm. Kemudian awan berlari-lari, ini tadi personifikasi. Jadi C, iya. Nggih, betul. Oke. Betul. Yang 18. Manakah di bawah ini bukan majas antitesis atau antitesa? Berarti antonim-antoniman ya. Oke. Disiplin atau malas adalah pilihan kita. Ya benar ini karena antonim ya. Kita cek yang B. Dinginnya angin malam, membisikkan rindu membisikkan berarti personifikasi. Andi dikenal sebagai kutu buku metafora. Tangisannya bagaikan, ada kata bagaikan, simile. Pena itu menari-nari berarti personifikasi. Berarti bener A ya Mbak ini. Iya, iya. Yang C yang tadi Andi dikenal sebagai, kan ada sebagai, Mbak. Kok metafora ya, bukan Oke. single? Oh karena kutu bukunya itu Mbak. Aku highlightnya ke kutu buku. Oh, Sebagai, oh ya sorry sorry. ya kan? Betul-betul ini simile ya Mbak ya. Karena ada Hmm, kata sebagainya ya. iya, Betul-betul. sebagai, oke. Baik. Kemudian, manakah di bawah ini yang merupakan majas ironi? Oke. Gantung Sulit cita-citamu nih. setinggi langit. Enggak. Oke, ini hiperbola boleh nggak? Atau eh gantung cita-citamu setinggi langit? Kira-kira masuk apa Mm-mm, ya? boleh boleh. Mm-mm. Setinggi Kami, langit lebay kan Mbak. oke. Kami hanya bisa menyediakan hidangan yang biasa ini. Ini enggak. Ini tadi masuk ke litotes. Mm-mm. Senyummu yang indah bagaikan ini masuk simile. Bagus sekali tulisanmu sampai tidak bisa aku baca. Nah, ini ironi bisa. Meja dan kursi ini tadi antitesis berarti D. Nggih, betul. Oke. Nah, Baik. Yang kalau yang meja E dan itu kursi bukan itu antitesis antitesis. ya. Oh, bukan. Terus apa? Bukan. Meja dan kursi menyaksikan. Ada kata Oh, menyaksikan tuh Mbak. personifikasi. Nggih, betul personifikasi. Oke. Betul sekali. Baik. Terus yang nomor 20. Manakah kalimat bermajas retorika di bawah ini? Nah, yang ada tanda tanyanya ya Ya, langsung nampak. langsung. Apakah kita pernah meminta seorang koruptor sebagai pemimpin? Nah, itu yang D. Tapi Hmm. kita cek yang A nggak apa-apa. Cepat sekali dia berjalan sampai mengantuk aku dibuatnya. Apa ini ya? Cepat sekali dia berjalan sampai Ironi mengantuk ya? aku dibuatnya. Iya, iya. Ironi nggak dia ini? Oh iya, ironi. Karena sampai ngantuk. Maksudnya lambat banget ya. Oh, Iya. betul. Apa kau Apa buta? kau buta badan sebesar ini masih kau tabrak? Di sarkasme. Oh, iya sarkas nih. Air Ya. hujan menghapus, oh, menghapus berarti Oke, personifikasi. personifikasi. Rumput itu bergoyang-goyang personifikasi juga. Sama Oke, betul. personifikasi. Oh. Jadi ini banyak kan ini ya, kalau nggak personifikasi, ya apa namanya tadi, simile tadi ya. Untuk yang lainnya Dan tadi metafor. kayaknya kurang. Iya. Oke. Baik. Yang lainnya jarang Mbak ini majas. Majas cukup mudah ya Mbak ya. Ya, insya Allah ya. Saya tuh tadi tuh mau ini, mau membahas figural, tapi kebetulan perangkatnya lagi di bawah adik. Jadinya nggak bisa. Ya udah tak ganti majas saja. Maaf ya Mbak ya, nggak sesuai janji minggu lalu. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Mm. Ini nggak gampang juga sih. Soalnya istilah-istilah ini kan memang harus apa namanya dihafal betul gitu kan. Mm. Oke. Baik. Oke. Terus yang waktu itu pertanyaanku itu Mbak yang apa ya tadi waktu itu ya? Oh iya, Mm-mm. tak off cam dulu ya Mbak ya. Saya baca di grup dulu ya. Boleh, boleh. Bentar, ini pertanyaannya Mbak Ina ada di grup. Waktu itu Mbak, Mbak Safri, maaf mau nanya soal nomor 6 yang ini tanpa melihat kaidah-kaidahnya jawabannya sudah ada insya Allah. Dan Mbak Safri bilang ini masuk kategori semua dan bagian. Kira-kira kalau masuk kategori ini masuk tipe yang mana? Tipe yang nomor 5 kah? Semua orang ke pantai saat tidak hujan.
Hari ini semua ke pantai. Soalnya gimana, Mbak? Ini tadi mana ya? Jaber, Jaber. Pinjam sebentar HP-nya Mami. Waktu itu tuh apa ya? Silogisme ya, Mbak ya? Iya, Sebentar, Mbak. Pinjam sebentar aja. siap-siap, Mbak. Cek dulu. Waktu itu eh semua ini tuh aku masih belum ya premis yang jika cowok itu ya tadi ya atau yang mana tadi ya? Oh, nomor 6. Mau HP baru gimana? Kan Semua. Mbak yang Oh ya nomor 6 ini. Bentar. nomor, Mami pinjam sebentar ini dulu. Share dulu. oh, yang nomor 5 kan? Maksudnya, Oh ini bukan, maaf maaf. Mana tadi? HP baru Sebentar, sebentar. Itu yang soalnya. Semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua ke pantai. Waktu itu pertanyaanku kok lupa ya. HP baru di mana? Masuk kata semua. Oh iya, ini kan kata Mbak Safri kan masuk kategori semua dan bagian. enggak, Oke. sama dan sebagian. Nah, padahal yang premis kedua ini nggak ada kata sebagiannya hari ini. Oh, ada semua semua ya maksudnya ya, Semuanya. maksud Mbak, Mbak, Yes, Mbak. betul. Oh, oke. Semua, semua, kan. Semua semua. Oke, baik. Oke. Terus yang pertanyaan lagi. Nah, ini yang masih masih belum Ini. belum ngeh itu. Yang jika cowok ganteng itu tuh loh. Itu di bagian bukan ini sebentar. Oh, yang panjang ini, Mbak. Hah? Iya. Mm, yang panjang ini. Oh, premisnya jika cowok ganteng, maka dia dari Jakarta. Nggak tahu Itu Mami. tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng, maka dia bukan dari Jakarta. Hmm. Karena cowok yang ganteng bisa jadi dia dari Jakarta. Tapi kalau premis ini, premis yang bawah ya, yang ditanya Hmm. berarti. Jika cowok ganteng, maka dia dari Jakarta disetarakan menjadi jika cowok tidak dari Jakarta, maka dia tidak ganteng. Aku masih mikir kalau premis ini sama-sama tidak setaranya dengan jika cowok tidak ganteng. Ya Maka, itu. oh, Hmm. Ya. aku masih mikir kalau premis ini sama-sama tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng, maka dia, oh, gini aja Mbak, kita Hmm. pakai ini kan jika maka kan, yang Ya, satu ini garis jika itu ya Mbak maka. ya, Ya. satu ke kanan itu. Jika P maka Q, atau jika A maka B. Itu berlaku A-nya sebagai syarat, B-nya sebagai hasil. Kita Oke. mengujinya gitu, Mbak. Hmm. Syarat dan hasil. Jangan disamakan kayak in fact, in real life gitu. Padahal kan orang Lampung bisa jadi ganteng ya kan, Mbak Tina. Hmm. Nah, Oke. jadi bukan gitu, tapi kita gunakan ini sebagai formula atau rumus. Sebabnya, terus akibatnya apa? Dan eh, apa namanya? Negasinya, kebalikannya si akibat itu baru setara sama negasinya si sebab. Misalnya gini aja, kita cari yang lebih ini ya, contoh Hmm. yang Hmm. Hmm. lebih masuk tuh misalnya gini. Hmm, jika jika baik, jika baik maka pacarku misalnya ya Mbak ya. Oke. Jika baik Jika dia maka baik, pasanganku jika tidak baik, misalnya. maka ia Mm-mm. pacarku. Maka ia Oke. pacarku. Berarti syaratnya dia harus baik. Kalau enggak, kalau enggak itu kan berarti bukan pacarnya. Oke. Gini, jika baik, jika baik, maka Hmm. pacarku. Sambil Oke. aku nulis di sini, Mbak. Boleh. Yang setara itu, apa namanya? Yang setara itu negasinya si pacarku. Oke, Jika ya. bukan pacarku, Oke. Jika dia, jika dia bukan pacarku, oke. jika dia bukan pacarku, Mhm. maka, Iya, nggak maka baik. apa, Mbak? Iya, nggak baik. Maka ia nggak baik gitu. Betul. Ini yang Jika bukan setara. pacarku, maka ia nggak baik. Ini yang setara. Oke. Yang nggak setara, yang nggak setara itu dibalik kan.
Oke. Yang nggak setara itu nggak tanpa negasi. Misalnya, mana jika pacarku, yang nggak setara ini, aku ngomongnya nggak setara ya. Jika pacarku, maka baik. Bukannya Karena gini. kan arah panahnya kan cuma ke kanan, ke kanan. Nggak bisa dibolak-balik. Bukan yang jika dan hanya jika. Hmm, Gak maksud aku kayak gini. Kalau misalnya tadi ya, ini kan premisnya jika ia baik, maka ia pacarku. P ke Q, ya Hmm, kan? Kemudian betul, dia menjadi PKQ. nggak setara apabila negasi P, oke, ke jika negasi P, maka negasi Q, negasi Q, ya enggak? Berarti kan kayak gini kan, jika Ya, itu. ia tidak baik, maka ia tidak pacarku, Ya, tidak. tidak setara, Itu nggak setara. tidak Mm-mm. setara. Oke. Tapi kalau yang setara, jika ia tidak pacarku, maka ia tidak baik. Nah, itu sebenarnya aku masih bingung, Mbak. Sebenarnya kayaknya sama aja gitu loh. Sama-sama nggak setaranya gitu kan. Cuma dibalik Hmm. doang gitu kan. Soalnya anu ya, Mbak, ini posisi kayak sebab akibat. Mungkin aku juga salah memilih contoh ya. Coba Hmm. kita pakai kata putuskan ya. Gini. Hmm, jangan pakai tidak ya. Hmm. Jika baik, kita terus berlanjut. Maksudnya relasi ini terus berlanjut. Jika Oke. coba pakai itu, Mbak, mungkin akan lebih Oke. masuk ya. Boleh, boleh. Jika baik, maka Jika relasi ini baik. tetap berlanjut. Oke, jika baik relasi ini. Oke. Oke, terus relasi ini Relasi tetap ini terus berlanjut. harus berlanjut. Relasi Oke. berlanjut. Nah, kalau dibikin setara kan negasi-negasinya ya, Mbak ya. Oke. Kalau relasi ini tidak berlanjut, maka ya karena kamu nggak baik gitu. Hmm. Jika relasi Nah, ini kalau mm-mm, jika tidak. Oke. relasinya tidak berlanjut, maka Oke. kamu Maka tidak baik gitu. demokratik. Mm-mm. Itu nggak setaranya, kalau dibikin nggak setara, jika jika tidak baik, maka relasinya tidak berlanjut. Enggak, Mbak, kayak sebab akibatnya. Ini yang apa? Yang jika tidak baik, maka relasinya tidak berlanjut. Ini yang apa ini? Yang setara ya? Ini yang nggak setara. Ini yang nggak setara. Yang nggak setara. Mbak Safri boleh cara-cara di sini nggak? Biar aku ini. Hmm. Bisa nggak ya, Mbak ya, kalau di HP ya, coba. Oke. Bagi. Oh, Kan boleh dibikin jadi apa, Mbak? Host atau gimana ya Oh iya caranya iya ya? betul betul betul. Bentar tak jadikan kaos maaf. Ya, Udah boleh. ya. Hmm, Tembakan tulis. Oh ya, bisa. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya. Oke. Mana sih? Kalau P, maka Q. Kita cuma lihat ininya, Mbak. Nah, panahnya berarti ini sebab, P-nya sebab, Q-nya akibat. Ya. P-nya tadi apa, Mbak, saya bilangnya ya? Sebentar, Jika saya carinya kamu di sini. baik, maka hubungan Baik kita ya. terus berjalan. Mm-mm. Oke. Q-nya lanjut. Jadi reasoningnya kalau dia baik, maka Oke. relasinya berlanjut. Baik sifatnya ini sebagai sebab, terus lanjutnya ini sebagai akibat. Dia Oke. setaranya dengan negasi Q, maka negasi P. Kalau tidak berlanjut, Maka kamu nggak jika baik. tidak berlanjut, maka Berarti kamu nggak baik kamu gitu. nggak baik. Mm-mm. Oke. Itu itu yang setara. Kalau nggak setara, negasi Q. Negasi apa namanya? Negasi P, maka negasi Q. Kalau kamu nggak baik, kalau kamu nggak baik, kita nggak berlanjut. Kalau ini
Kalau kita tidak baik, maka kita tidak lanjut. Ini Kok bisa itu nggak eh, setara ya? Oh, berarti berarti ini ya, apa namanya, lawan katanya gitu ya. Kalau nggak setara itu berarti tinggal apa namanya, dikasih negasi-negasi aja gitu. Maksudnya kebalikan dari itu. Kalau kamu baik, ya kita berlanjut. Tapi kalau kamu nggak baik, ya nggak lanjut. Kayak gitu ini aja ya kalau berarti ya. kalau ini toh Mbak nggak usah dan dirasain pakai bahasanya. Tapi dilihat ininya, apa namanya Mbak, formulanya. Karena kalau Oh, negasi itu kan harus dibalik semua ininya loh arahnya Mbak. Aku iya harus iya ngapus iya. gimana ya? Iya Tak iya. iris bagian ini ya. Nih, nah awalnya sebab P maka Q. Jika P maka Q. Nah, kalau mau dibikin yang tadi itu Oke. eh, kesetaraan, maka bacanya dari sini dulu. Oke, dari Q Q, dulu ya. Negasi Q, dari tapi kasih negasi. Terus A, A, baca ke sini negasi negasi P. Pokoknya gitu ya. P. Oke oke, ya Ya, udah. gitu aja. Iya 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 iya. Kalau dirasakan pakai hati kayaknya semuanya kayak bener ya Mbak ya. Iya, iya karena logikanya itu kan sama aja gitu kan. Bener Oke, gitu. oke, oke. Iya, 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 iya. Nah, Ya gimana udah. nih? Oke, pokoknya dia jadi nggak setara itu Oh, gitu. kebalikannya ya. Tadi ya, jika P maka Q nggak setaranya itu jadinya jika negasi negasi P ke maka negasi Q. Kayak gitu aja, kan itu nggak setara. Tapi kalau yang setara itu negasi Q maka negasi Mm, P. Gitu aja ya. Dibalik gitu itu mm. setara. Ada lagi, kalau Mm, yang nggak setara lagi, ini yang tidak setara ya Mbak ya. mm. Itu Ki langsung P gini, tanpa tanda negasi. Ini juga nggak setara. Itu nggak setara. Nih, Oh, ini nggak setara. Kita lanjut, maka kamu baik. Gini kan nggak, nggak setara. yang Hmm, sebabnya itu ya karena sifatnya kan. Tapi oke. malah jadi akibat. Ini Hmm, juga nggak setara. Sebab lanjut, maka kamu baik kan nggak. Sebab baik, makanya kita lanjut gitu. Ya hmm, nggak setara. Ternyata yang ditanyain Mbak Vina tuh bukan perihal Ki ke P, tapi perihal negasi P ke Ki ya Mbak ya. hmm. Tadi aku salah nangkep kan di awal. Iya, perihal Mbak Vina negasi kan P nanyain yang ini. ke negasi Q. Kok kayaknya sama Mm-mm. aja, nggak sama aja gitu. Oh, Hmm. aku jawabnya malah pakai ini kan tadi, makanya nggak masuk kan yang Hmm, ini. Ini juga nggak setara, ini nggak setara, ini nggak setara. Yang setara hanya yang ini, yang atas, yang negasi oke. Ki, maka negasi. Nggak Hmm, setara, ini juga tidak setara. iya. Oh, yang Gitu nggak Mbak. setara itu Q, jika Q sama dengan P, ya ke arah P ya, maka P kayak Mm-mm. gitu, tanpa ada negasi-negasi. Betul, betul. Oke, dan apa jika negasi P maka negasi Ki kayak gitu. Oke, oke. Mm-mm. Ya, ya, Itu ya. juga nggak setara. Ya. Oke, Mbak, insya Allah. Oke, Ya, terima kasih banyak Mbak Safri. Jazakallah khair ya kasih sama-sama. saran. Ya, Mbak, itu Mbak Nur Lailinya itu ada Mbak Najianya ada pertanyaan nggak mungkin? Oh iya, Jia ada pertanyaan nggak, Dek? Insya Allah Mbak nggak ada. Sedikit Oh, mumet tapi enggak. nanti tak ulang lagi. Yang Hmm. bagian belakang-belakangnya itu. Tapi kalau majesnya insya Allah paham Mbak Safiri. Oke, siap-siap. Semoga lancar semuanya, nggak? Jazakallah Nggih. khair, barakallahu fiik. Syukran Mbak Kayaknya Safri. sampai sini dulu, Barakallahu Mbak. Nah, fiik. Siap. mohon maaf kalau saya banyak salahnya ya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Assalamualaikum.